Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Ede dan kita akan kembali mengomentari video dari Yusuf yang berjudul tutorial membuktikan kebenaran Al-Quran dan Alkitab paling terkompleks sepanjang sejarah guys ya. Kita akan langsung tonton videonya dan silakan kita komentari guys. Inilah salah satu keajaiban Islam ini. Buktikan. Seperti tadi Bang, jangan diulang ya. 1, 2, 3. Mana tenaga beliau? Mana tenaganya? Langsung hilang. Padahal saya tidak pakai tenaga. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas tentang seorang mualaf, yaitu Ustadz Nababan, yang mana dia berusaha untuk membuktikan kebenaran Alkitab dan kebenaran Al-Quran. Jadi yang mana yang benar gitu, dia sedang mempertunjukkan untuk membuktikan di hadapan jemaahnya. Tapi metode yang digunakan nih guys, metode yang paling koplak sejagat raya ini, se-Indonesia Raya, bahkan sedunia internasional, itu adalah tindakan yang paling koplak. Bukan ingin menunjukkan kepintarannya dalam menganalisa sebuah buku atau Alkitab atau Al-Quran, tapi tindakannya justru melakukan sesuatu yang gak masuk akal. Jadi Ustaz Bapak itu dia melakukan lengkap guys. Jadi dia sudah melakukan semuanya. Kemudian dari ayat per ayat, ini adalah yang terakhir. Jadi dia tuh bukan yang melakukan itu, dia melakukan itu ditambah ini, itu loh, itu benar ya. Jadi Lucy sedang berbohong. Dikatakannya dia malah melakukan ini gitu. Ini bukan aksi rangkaian solo, tapi sudah ada rangkaian sebelumnya, yaitu beliau tuh sudah menjelaskan tentang isi ayat-ayatnya gitu. Nah ini adalah sebagai aksi terakhir bonus gitu kan. Jadi sekali lagi Lucy dia nggak tahu nggak nonton videonya lengkap tuh gimana gitu kan, bahwa ini bukan aksi satu-satunya guys, tapi beliau tuh sudah membahas bersama tiga orang lainnya, dua orang lainnya ya, yaitu Ustaz Isam Ginta dan Ustazah Helen Handono. Udah kitab ya kan, mereka beda Quran, mereka tentang bahas tentang kristologi. Nah ini adalah dan abis itu mereka melakukan beberapa praktek-praktek, dan ini salah satunya. Jadi nggak benar kalau dikatakan mereka tidak Ustadz tidak mengkaji secara literasi gitu guys, yang seperti yang dikatakan Luis tadi gitu. Beneran, nggak masuk akal banget. Jadi saya meragukan semua klaim-klaim yang mengatakan bahwa kalau orang itu cerdas dan jenius pasti mualaf. Itu hal yang paling saya ragukan sampai saat ini. Sebab setelah saya menganalisa dia berarti nggak baca berapa banyak orang yang dari orang-orang ahli sains atau profesor masuk Islam karena mereka menemukan hasil riset-riset sesuai dengan apa yang Quran sampaikan gitu. Padahal ingat Nabi Muhammad Quran itu adalah disampaikan dari lisan Nabi yang ummi, yang bisa baca tulis guys. Jadi bagaimana bisa Nabi itu berbohong atau menyampaikan kebohongan yang akurat sesuai dengan sains gitu. Dan profesor mengakuinya gitu kan. Tulis saja buat sesuai dengan saya nggak bisa gitu, apalagi nabi yang ummi gitu kan, yang nggak bisa bertulis gitu. Jadi sekali lagi ya, terbukti nabi kita adalah jujur ya, dari alamin, dan terbukti tidak ada satupun sampai sekarang ini ya yang Al-Quran itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan guys. Tapi nanti kita akan cek di Alkitab ya, bagaimana Alkitab ini perlu dibuktikan gitu kan, karena Alkitab ini dalam itu lebih sangat absurd guys. Jadi ada beberapa nanti saya sampaikan ya yang harus dibuktikan melalui sendiri gitu. Benar nggak seperti itu adanya? bertahun-tahun tentang statement-statement dari para mualaf ini, yang ada hanya koplaks doang guys. Setelah nonton video ini nanti yang saya akan putarkan metode. Nanti kita akan lihat bagaimana koplaknya Luis. Dia membandingkan sesuatu yang tidak equal gitu guys. Ya, apa yang akan oleh Ustaz Mabuban ini ya kan, dia akan coba dengan menyindir, emang menyindir sih ya, cuman kan koplaknya luar biasa guys. Nanti yang koplak itu sebenarnya Luis gitu ya kan, yang kita kalau dia berkatakan Ustaz Nawawi koplak berarti dia jauh lebih koplak, meskipun dalam termnya menyindir ya, tapi dia mau melakukan itu loh, padahal itu lebih koplak loh, padahal jauh lebih koplak gitu kan kalau dia bilang itu koplak ya. Nah tapi saya nggak berani bilang itu koplak, kenapa yang dengan usul Nawawi, karena saya belum pernah mempraktekannya guys gitu. Karena saya gini ya, saya dulu tuh punya kitab dulu, saya punya kitab dalam arti saya dulu pernah bersinggungan dengan gereja. Jadi saya lu akses ke Alkitab saya gampang deh. Bahkan saya pegang 3 sampai 4 Alkitab gitu. Di mana waktu itu ceritanya kan jemaat itu kan banyak meninggalkan Alkitab di tempat, di kursi-kursi, di
lantai bahkan kan, di lemari-lemari yang ada di tempat di mana mereka tuh sewa tempat ya. Jadi mereka tuh bukan di gereja mereka sendiri, mereka sewa tempat. Sehingga kalau mereka pulang kan itu kan tinggal barang-barang guys. Nah itu barang-barang itu kita keep ya kan. Jadi ada barang-barang yang berapa lama itu yang tidak diambil itu jadi hak milik. Tapi kita udah konfirmasi dulu ya. Kita konfirmasi ke ke bagian namanya orang yang orang situ yaitu gembalanya atau pendetanya. Pak ini ada barang Pak, kalau memang mereka mau keep mereka keep, kalau enggak mereka katakan ambil aja. Itu saya dikasih berapa biji Alkitab tuh guys. Nah tapi sekarang saya tidak pegang itu karena itu Alkitabnya saya tinggalkan di tempat kerja saya waktu itu guys, sayangnya guys. Maka saya bisa coba gitu kan, karena ini adalah sesuatu yang baru gitu. Saya baru tuh harus coba, apalagi ini kan bukan sesuatu berbahaya, apa salahnya mencoba gitu belum ada ngomong. Itu saya tipe orang yang saya nggak mau ngomong kalau saya belum mencoba gitu kan, gitu. Karena ini kan karena saya juga tahu ada energi-energi negatif di mana kalau kita itu tahu nggak hipnotis. Hipnotis itu benar ada loh guys. Jadi dia memang orang tuh menghipnotis alam bawah sadar kita sehingga kita tuh melakukan hal-hal yang kita tuh yang nggak bisa jadi bisa guys. Ada hipnotis tuh ada gitu. Jadi jangan salah, energi-energi itu ada loh, energi negatif positif itu ada. Cuman saya belum pernah mencobanya, jadi saya nggak berani berkomentar untuk hal itu. Tapi saya nanti akan mengomentari hal lain guys. Yang dipakai Ustadz Nababan, silakan teman-teman yang mau membela Pak Ustadz pujaannya ini, silakan hubungi saya nanti ya. Setelah teman-teman buktikan pegang Al-Quran dan pegang Alkitab, kemudian ikuti langkah-langkah yang dilakukan Ustadz Nababan. Kalau sudah ketemu kebenarannya, boleh chatting saya, bener nggak metode ini? Atau metode ini adalah metode yang paling aneh yang pernah saya dapati guys. Mari kita langsung aja nonton videonya daripada teman-teman makin penasaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, begitulah kita kalau menghadapi orang Kristen. Mentok sampai di situ nggak juga goyang imannya. Terakhir kita pakai. Nah, dia bilang mentok sampai situ goyang imannya. Berarti ada yang sampaikan beliau sebelum itu guys. Itu mengkaji. Maka situ ada Ustaz Samulinta yang almarhum ya. Juga ada kita iya nggak salah almarhum guys ya. Juga ada iya ya nggak salah iya ya. Juga ada Ustazah Irene Handono juga. Jadi mereka ini menyampaikan kajian kristologi guys. Jadi sekali lagi itu bukan salah satu aksi ya, tapi untuk ini kita akan nonton dan ini sebenarnya pendapat Anda aja. Kalau saya belum pernah buktikan sih guys, tapi yang penting kalau kita belum pernah buktikan ya kita jangan jangan kita jangan menilai sebelum kita buktikan gitu guys. Energi, tes energi, mau dibuktikan? Coba satu orang yang anak muda tampil ke depan, yang badannya besar, tangannya gede, badannya besar. Kalau maju ke depan satu orang saja, anak muda, yang tangannya besar, jangan yang kecil, yang tangannya besar, yang gemuk. Ya silakan, yang merasa dirinya besar maju ke depan. Ya boleh dua orang boleh, silakan dua orang, silakan maju ke depan. Ya silakan maju ke depan. Kita coba tes energi dalam rangka pembuktian agama siapa yang benar. Coba abang tangan begini, lurus begini. Nanti saya akan tekan tangan abang ke bawah, tapi tolong ditahan pakai energi yang sekuat-kuatnya dengan tenaga yang paling kuat. Siapa yang kalah? Apakah saya mampu menurunkan tangan beliau ya? Hitung 1, 2, 3. Luar biasa tenaganya, hebat tenaganya. Kayaknya baru sarapan nih. Sekarang kita coba. Apakah ketika beliau memegang Alkitab ini masih punya kekuatan seperti tadi? Kita lihat. Coba pegang, ini ada sensornya ini Pak. Pegang tangan kanan, pegang gini. Tangan kiri, ya tangan kiri pegang gini. Tangan kanan begini. Ya. Seperti tadi lagi. Kalau tadi waktu masih kosong Bapak Ibu, energinya sangat kuat sekali. Tapi sekarang, ya dan itu ya, ya. Sekarang begitu dia pegang, langsung hilang kekuatan beliau. Inilah salah satu keajaiban Islam. Buktikan. Seperti tadi Bang, jangan diulangi ya. 1, 2, 3. Mana tenaga beliau? Mana
langsung hilang. Padahal saya tidak pakai tenaga. Ulang, sekali lagi. Ya. Pam, lep. Keluarkan tenaga semuanya. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Subhanallah. Sekarang pegang Quran. Pegang Al-Quran. Sama, ini sensornya ada juga. Seperti tadi, jangan ada yang dirubah. Abang lama lagi seperti tadi. Ya. 1, 2, 3. Subhanallah. Apa yang? Ya. Subhanallah. Kenapa? Karena ini kebenaran. Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Karena ini bukan kebenaran, langsung tidak ada energi sama sekali. Allah Akbar. Satu lagi, terima kasih Mas. Satu lagi beliau, coba. 3. Sakit tangan saya Pak. Sama ya. Sekarang beliau baca. Saran dari kecil. Sekarang dibaca 1 ayat saja. Bebas yang mana membacanya? Bebas yang mana? Kata musuh, aku akan mengajar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarak. Cukup. Dibaca pun langsung hilang energi. Tetes lagi seperti itu. Jangan ada dirubah lagi. Keluarkan tenaganya. 1, 2, 3. Lagi, Ustaz. Lagi. Oke. Tahan ya. Ya. 1, 2, 3. Iya. Hilang langsung. Coba baca Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Cukup. Bertadi. Tahan lagi. 1, 2, 3. Subhanallah. Apa bahasa? Kuat. Subhanallah. Saya bukan bilang ya. Ini kalau kita melawan orang Kristen pakai logik, pakai dalil-dalil ilmiah tidak mempan, pakai Tengok dia pakai logik, pakai dalil ilmiah tak mempan, udah tadi guys, sudah dilakukan gitu. Ini sama sekali belum bukan Tuan Louis yang tidak melakukan itu. Jadi banyak cara guys itu loh. Jadi sekali lagi Louis ini kira hanya aksi itu aja kan, kalau di awal ini ya banyak udah kajian guys tentang ayat, kajian gitu kan. Sekali lagi apa yang disampaikan tidak benar guys. logik tidak kuat lagi. Terakhir tes energi pakai ini. Insya Allah KO. Goyang imannya insya Allah ya. Jadi saat ini ngomong tentang energi positif dan negatif guys. Ya, energi positif dan negatif gitu. Insya Allah Bapak Ibu, ini aja ceramah dari saya, bukan ceramah, cerita-cerita dongeng. Mudah-mudahan ini dapat menyemangati kita karena dari tadi Ustazah sudah banyak ilmu diberikan. Tuh, Ustazah ada banyak ilmu diberikan. Ustaz Insan sudah banyak ilmu. Kita Ustaz Insan juga udah. Jadi guys, udah semuanya gitu. Nah, itu adalah kita hiburan aja mungkin ya. Tapi untuk kebenarannya saya belum membuktikan, ini saya nggak berani komentar. Saya nggak ke Louis. Yang belum coba udah komentar gitu kan. Nanti dia akan kita lihat bagaimana koplaknya dia. Dan dia membandingkan sesuatu yang tidak equal tuh. Jadi nah ini kan soalnya kan ini antara pertama ya, dia pegang Alkitab. Lalu kedua metodenya dibacakan. Dia membaca, dan yang apa dilakukan adalah Ustaz Nababan ya, yang tidak pegang Alkitab gitu kan, tidak membacanya, mencoba menggunakan tangan orang itu gitu kan. Nah, jadi harus equal guys. Tapi Louis tadi dia melakukan hal tidak equal dan malah kesan dan sangat bodoh gitu. Meskipun bukan Louisnya ya, tapi yang dibuatnya itu ya. Dan salah sangka saya nggak pernah menghina orang guys. Tapi apa namanya, yang penting adalah metodenya beda gitu. Jadi kalau dia kata itu koplak, dia lebih koplak. Bahkan karena dia tidak lagi sama sekali membahas apa-apa di situ kan. Kita kan langsung lagi video ya guys. Anda sekarang memperagakan bukti keunggulan agama Islam dari energinya maupun dari aspek yang lain. Bila kita Jadi aspek lain juga jadi bahas ya. Jadi sekali lagi Louis, contoh dia lengkapnya. Jangan asal ngomong aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah kira-kira metode yang dipakai Ustadz Nababan yang jenius ini. Salah satu metode
Ya, metode lain banyak udah dibahas ya. Sekali lagi. Nih guys, nah saya heran sekali kenapa kok bisa umatnya sampai terheran-heran dengan metode abal-abal begini. Kenapa ya? Karena itu saya yakin ya kayak gitu-gituan orang nggak hampir nggak semua orang coba. Karena hal itu kan nggak pernah kepikiran sama orang. Kayak saya jujur saya nggak pernah kepikiran kayak gitu ya. Ya, nggak pernah kepikiran guys, gitu. Karena itu kan unik. Masa itu adalah hal-hal yang tidak pernah dicoba. Kok orang pikir untuk apa orang coba kayak gitu coba, ya kan? Nah, tapi apa namanya? Makanya sesuatu yang itu yang nggak pernah coba orang atau katanya orang tuh mencobanya itu hampir hampir nggak ada lah, tapi tiba-tiba dilakukan dan mereka lihat, itu kan mereka heran, karena itu kan sesuatu yang baru. Mereka heran karena sesuatu yang baru gitu guys. Nah, Louis harusnya mencobanya gitu, ya kan? Mencobanya, jadi dia tahu. Tapi kita, kalau saya sih guys, jujur saya nggak pegang Alkitab ya, susah gitu. Jadi susah juga mencobanya. Jadi ya sudahlah, saya nggak bagi komentar. Itu walau bisawab ya. Tapi kita akan komentar nanti ya berdasarkan apa yang lain. Tapi kita akan lihat apa yang dia penulis ini guys. Saya nggak tahu teman-teman di rumah terheran-heran nggak dengan metode ini. Wah, luar biasa. Ternyata benar ya. Ternyata yang pakai kitabnya Ustadz Nababan ini jadi kuat. Yang nggak pakai atau yang pakai Alkitab jadi loyo begitu. Benar ya, terkagum-kagum. Silahkan simpan ini Anda di kulkas guys. Langsung aja saya berkomentar. Pertama, kebenaran sebuah kitab, Alkitab atau Al-Quran itu tidak bisa dibuktikan dengan cara metode seperti itu. Nah, berarti Louis mengakui ya, dan langsung ya, karena tahu ya dalam Kristen itu ada dikatakan mujizat. Nah, jadi ya, kalau dia tahu ini ya, gimana di mimbar itu pendeta itu mengundang orang yang sakit dari atas mimbar terus sembuhkan gitu kan. Nah, berarti dia mengakui itu nggak benar gitu. Karena kemana nggak bisa dengan cara itu. Berarti dia mulai mengatakan sebenarnya kalau semua mujizat dilakukan selama Yesus dia ikut di podium-podium di mimbar itu adalah nggak benar. Karena nggak bisa di itu beneran tuh dilihat gitu, ya kan? Berarti karena orang bilang kan, ya tuh benar tuh ada mujizat dilakukan oleh para pendeta sehingga orang sembuh segala macamnya, orang cacat dari lumpuh jadi sembuh. Berarti dia menyatakan langsung di sini ya tanpa sadar bahwa itu nggak benar berarti ya. Pak Ustadz, please, nggak bisa sama sekali. Ya bilang Luis ya, berarti dengar ya yang semua yang lakukan mujizat itu ya nggak bisa kayak gitu kebenaran dilihat. Ya contohnya gini aja. Pak Ustadz kalau mau buktikan kebenaran yang lebih ekstrim lagi. Coba pegang kitabnya Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz coba jatuhkan diri dari... Ini yang bilang absurd ya. Ini baru koplak namanya. Kenapa? Ya nggak equal. Dan itu kan namanya kan tes energi. Energinya apa positif atau negatif. Nah, Paus Baban mencoba menunjukkan, walaupun saya walau-walam ya, bisa soal itu. Tapi saya ngerti tentang energi guys. Jadi energi itu dites ya. Kalau dia negatif akan membuat kita lemah. Kalau negatif positif kita buat kuat. Itu sebenarnya sama gitu gini guys, kayak sugesti ya. Kita ya misalnya gini, cuma ada bisa bayangkan enggak kenapa orang itu yang apa ya? Ada orang yang disuntik guys. Dia sama, pasti sama-sama merasakan sakit, pasti sama. Tapi ada orang yang kuat, ada orang takut. Benar enggak? Ada orang melemah, ada yang berani gitu. Itu sugesti. Ya kan? Orang ya, kalau orang itu apa namanya dia pasti merasa sakit sama karena jemput sama gitu ya, mungkin sakit beda kan, tapi orang yang ini lebih kuat. Kenapa? Sugesti, ya kan? Apa namanya, dia sakit tapi merasa sakit tapi disuntik dia berani gitu. Nah itu berarti energi positif. Kalau negatif dia kan dia nengok itu dia takut sehingga dia jadi dia itu suatu hal yang mengerikan yang seperti itu gitu. Itu memang ada energi negatif itu ada guys gitu. Kalau misalnya lain misalnya nih kayak misalnya ada orang ya, orang itu cantik sekali, atau ganteng sekali. Nah, itu dia kan memancarkan aura beda sama orang yang biasa-biasa aja. Nah, kita pasti akan semangat ngobrol sama dia. Ingat nggak? Kita akan semangat, akan kayak juga orang mengajar, guru belajar di sekolah ya. Kalau guru tuh cantik atau ganteng atau kalau salah, kalau guru tuh lebih tepatnya kepintar, dia cerdas, jadi semangat nih ngajarkan. Ke motivator lah. Kita harus begini ya, sah gitu kan. Nah, kita pasti ngefek ke kita kan, sehingga kita kan jadi semangat, nggak loyo. Coba kalau di depan teman kantornya loyo guys, ibu-ibu kita belajar yang ikut pasti loyo. Nah itu namanya apa, energi positif negatif itu guys gitu, ngerti nggak? Suatu yang positif akan menularkan yang lain gitu. Nah jadi Ustaz Bapak tuh pengen metode ini kalau apa namanya
teori dia mengatakan yang gamangnya itu adalah kalau Quran ini negatifnya positif, sehingga dia akan membuat kita lebih kuat. Tuh, kalau kita percaya kalau Quran itu negatifnya negatif, sehingga buat kita lebih lemah. Tapi itu ada hubungan sama apa ya? Dimensi super nggak ada ya. Jadi dengan itu Anda kira nanti kayak Lewis nih kan, lompat dari tempat tinggi nggak mati ya, itu ini konyol nih. Jadi ini absurd guys. Jadi energi positif itu ngomong tentang itu, tentang ada jadi Superman, dia kan bisa lompat dari gedung tinggi, bisa terbang, enggak guys. Jadi Lewis ini sekali lagi dia ini yang koplak gitu kan, membandingkan sesuatu yang tidak aktual gitu. Kalau Ustaz Abu Bantu ngomong tentang energi positif negatif, saya percaya ya, meskipun saya nggak membuktikan ya, tapi saya ngerti ada energi positif negatif ya, seperti katakan tadi gitu kan. Kalau ada orang lain itu semangat, ada yang itu semangat, orang itu lemah, ada yang lemah gitu kan. Nah, kalau Anda misalnya lagi semangat, Anda pasti bisa angkat yang berat-berat. Tapi kalau Anda lagi malas, nggak mood, Anda pasti nggak bisa angkat berat-berat gitu, lemah badan Anda gitu guys. Jadi sekali lagi tugas itu ada, itu namanya energi positif dan negatif gitu guys. Itu aja guys nggak tahu gitu kan. Lantai 30 gitu. Nah, nanti kita akan lihat kalau memang kitabnya Pak Ustadz benar, Pak Ustadz tidak akan mati. Tapi Pak Ustadz tiba-tiba akan terbang. Dan itu nggak ada di Al-Quran ya, tapi dia saya sampaikan ada di kitab dia. Kalau dia melakukan ini, dia nggak mati ya. Nanti kita akan lihat. Nah, dia harus buktikan itu. Kenapa? Karena itu cantum dari kitabnya. Di Al-Quran ada cantum situ guys. Nah, makanya nanti kita akan tantang Luis. Ke langit ketujuh begitu. Dan ke langit ketujuh sampai datang lagi ke dunia lalu beri kesaksian. Oh, ternyata sehebat ini kitab saya. Ya, Anda koplak Luis ya. Cukuplah koplak Anda sendiri, jangan tuduh kepada Ustaz Bapan itu. Karena Anda belum membuktikannya gitu kan. Oh, ini jelas ini absurd guys. Karena ini nggak ada hubungan tentang energi positif negatif ya. Tapi Luis menyampaikan kalau kita tuh bisa jadi Superman gitu. Ya nggak mungkin. Ini baru gini jelas mustahil nih. Kalau tadi kan masih bisa lah untuk sedikit dipercayai walaupun harus dibuktikan. Tapi kalau ini nggak mungkin kita buktiin guys, ini memang absurd gitu. Karena pertama tidak tulis di Al-Qurannya, kedua itu nggak ada hubungan sama energi positif negatif, tapi energi Tuhan guys, energi yang bisa energi yang buat itu jadi super gitu. Jadi ini nggak ada hubungan sama energi positif dan negatif guys, karena energi positif negatif itu orang biasa bisa melakukannya gitu, mendapatkannya gitu kan. Kira-kira bagaimana nih? Berani nggak? Ya pasti nggak akan berani. Kenapa? Karena nggak bisa kebenaran itu dibuktikan dengan cara karena ya nggak tertulis di Al-Quran ya, dan itu nggak ada hubungan sama ini ulang-ulang sebenarnya guys, tapi poinnya seperti itulah intinya. seperti itu. Ada sih metode yang dipakai iblis, ada kayak gitu. Jadi iblis bilang kalau engkau benar anak Allah Yesus, jatuhkan dirimu dari gedung ini. Kalau kamu bisa jatuhkan berarti kau benar anak Allah. Kalau nggak bisa jatuhkan berarti kau bukan anak Allah begitu. Tapi apakah Yesus mau menjatuhkan diri untuk membuktikan dirinya anak Allah? Ya enggak. Yesus justru bilang apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tapi iblis getol, pokoknya kau harus jatuhkan diri dari sana untuk membuktikan bahwa kau anak Allah. Tanpa dibuktikan Yesus anak Allah, dia adalah anak Allah. Alkitab tanpa dibuktikan dengan cara metode koplaks itu, Alkitab tetap kebenaran. Allah ya. Alkitab benar kalau dites dengan isinya tuh benar nggak gitu, ngerti nggak? Jadi semua tuh harus dites guys. Nah, dia menyamakan tes itu dengan tes Yesus. Jadi gini ya ceritanya Yesus itu ya, saya sampaikan ya. Yesus itu waktu itu dicobai oleh iblis melakukan sesuatu yang mana itu berbahaya, yang itu pasti dilarang oleh Tuhannya. Tuhan tuh pasti melarang kita melakukan hal berbahaya gitu, karena Tuhan pengen kita selamat, ya kan? Logika dong. Tuhan pasti nggak pengen kita celaka. Kecuali memang itu takdir kita, tapi kita untuk mencelakakan diri itu nggak boleh guys. Nah, Yesus disuruh untuk menyelakakan diri sendiri kan. Nah, untuk buktikan dia anak Allah gitu. Nah, sama kayak di sini, coba pakai Quran itu bisa lompat dari tinggi enggak. Ini jadi yang iblis lakukan itu sama yang dilakukan iblis kepada Yesus. Jadi di sini mencontoh iblis tadi, mencoba itu ke Yesus gitu. Dia cobakan ke Al-Quran gitu kan. Nah, Yesus bilang ya, jangan mencobai Tuhanmu. Dalam artian Tuhan itu ya dia yang berkuasa atas hidup mati gitu. Kita nggak boleh mencelakakan diri kita, harus dengan takdirnya gitu. Ngerti kan? Maka kita tuh disuruh selalu berjaga-jaga, waspada supaya selamat dan tidak bermain-main dengan maut gitu. Nah, tapi iblis terus mengomporinya gitu. Lalu dikatakan kan, maka Yesus katakan jangan cobai Tuhan Allahmu, karena Allahmu tidak menyuruhmu untuk menyelesaikan diri sendiri. Itu maksudnya gitu. Ya kan? Jadi janganlah pakai metode yang aneh, nggak masuk akal kayak gitu. Tapi bagaimana kalau itu
itu ada di Alkitab Anda. Ini menarik ya. Ya kitabnya ada dan dia harus buktikan. Dan ini nggak bagian dari mencoba ya. Karena gini, logikanya adalah ini tanda. Nah, tanda itu adalah melekat. Nah, masalahnya dicoba, kalau coba pun pernah terjadi nggak dalam sejarah? Itu yang penting guys. Pernah terjadi nggak dalam sejarah? Nanti kita akan bahas. Pakai kecerdasan kita untuk menilai sebuah kebenaran. Ya kalau pikir saya kalau jatuh dari lantai 30 ya pindah alamat itu nanti. Lalu bagaimana sih caranya membuktikan kebenaran dari Alkitab dan kitabnya Ustadz Nababan? Nah, sekarang nanti kita akan bahas sesuatu, tapi kita akan bahas yang tadi dulu guys, biar kita sinkron ya. Jadi tadi itu nih guys. Nah nih. Kita akan cek ya, ini ada ayat-ayat kita yang mengatakan gini ya. Ini udah dites, udah guys, teliti oleh pakar kita sendiri ya. Jadi gini, saya bacakan ya. Jadi ajaran Bible tentang mujizat iman memakan korban. Ya, jadi ini ada seorang pendeta Amerika tewas jadi korban kepalsuan Injil Markus ya. Jadi seorang pendeta Kristen karismatik asal Amerika tewas mengenaskan karena mengamalkan ayat Injil itu. Apa bunyinya? Jadi ayat Bible yang diyakini sebagai mujizat iman adalah Injil Markus pasal 16 ayat 11-18 ya. And the signs shall follow them that believe. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. King James Version, versi King James. Jadi artinya adalah tanda-tandanya akan menyertai orang-orang yang percaya ya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, jadi kalau versi kitab bahasa Indonesia sehari-harinya adalah sebagai bukti bahwa mereka percaya, bukti ya. Dan bukti kan harus dibuktikan gitu kan. Kalau mereka memegang ular atau minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka gitu. Nah, jadi sebelum ajaran Injil tersebut, Yesus Kristus menggaransi orang Kristen yang beriman dengan kepastian memiliki beberapa ciri mukjizat, antara lain ya tidak akan celaka bila memegang ular berbisa yang mematikan dan tidak akan celaka bila minum racun yang mematikan. Nah, dengan kata lain, pembuktian kebenaran iman orang Kristen ayat tersebut bisa dilakukan dengan testing memegang ular berbisa dan minum racun gitu. Bila orang Kristen tidak mengalami celaka sedikit pun setelah memegang ular berbisa atau minum racun, maka keimanan orang Kristen sudah benar sesuai standar ajaran Yesus. Dan sebaliknya, orang Kristen yang celaka setelah memegang ular berbisa atau minum racun, maka keimanannya belum sesuai standar. Apalagi orang Kristen yang tidak berani menguji imannya dengan memegang ular berbisa atau minum racun. Mereka berarti melakukan mujizat iman di ajaran Yesus dan Injil Markus. Minimal guys ya, walaupun tidak menguji, minimal kita tengok apa sejarah lah atau berita. Ada nggak umat Kristen itu yang semuanya ya, yang kan semuanya, yang percaya berarti semuanya kan, itu tidak celaka megang ular dan tidak mati ketika minum atau celaka minum racun guys. Tuh. Nah, walaupun dalam Injil Markus 16 pasal 16 ayat 18 tersebut, pendeta Mark Warford bermaksud membuktikan mujizat iman di hadapan dosa jemaatnya. Secara demonstratif, pendeta berusia 40 tahun ini berkhotbah sambil memegang ular berbisa yang dipelihara selama bertahun-tahun. Ini bahkan ular berbisa yang dipelihara bertahun-tahun guys. Bukan ular kemarin sore yang dikenalnya kan. Pendeta gereja House of the Lord Yesus di Matoaka, Virginia Barat, Amerika Serikat ini sangat yakin bahwa Kristen diperintahkan oleh Yesus dalam kitab untuk memegang ular berbisa tanpa untuk mati. Pak Pawang Ular dalam kebaktian sore di Panther Wildlife Management Area pada Minggu tanggal 27 bulan 5 2012 lalu, Wolford membawa ular berbisa saat memimpin kebaktian. Naasnya, ular berbisa itu dia menggigit pahanya. Menurut The Washington Post, masuk apa lagi Washington Post. Kegiatan itu segera dihentikan dan Wolford dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat akibat gigitan ular beracun itu. Namun nyawanya nggak tertolong, udah meninggal sekitar pukul 10 malam di Bluefield Regional Medical Center guys. Nah. Karena pendeta Kristen tidak bisa melakukan mujizat dalam racun sebagaimana janji Injil, maka yang patut dilakukan adalah otentisitas Bible atau keimanan sang pendeta. Padahal sebagai pendeta fanatik yang beraliran Kristen karismatik, iman Kristiani Wolford jelas yang bisa dilakukan. Toh ia tewas kalau tidak membuktikan mujizat yang dijanjikan di Markus. Nah, jadi pendeta Wolford tak seharusnya mati mengenaskan jadi korban gigitan ular beracun demi membuktikan mujizat iman bila ia mau berpikir ilmiah dan realistis. Karena Injil Markus 16 ayat 9-20 sudah diakui kepalsuannya secara konsensus oleh para ilmuwan Kristen sendiri. Nah, ini saya bacakan di sana. Dalam buku The Five Gospels yang disusun oleh Robert W. Funk, Roy W. Hoover, and the Jesus Seminar, Injil Markus pasal 16 ayat 9-20
sama sekali tidak dicantumkan. Mereka tidak dicantumkan ya sama sekali ya. New York International Bible Society dan The Holy Bible New International Version di bawah pasal 16 ayat 8 halaman 780 meletakkan garis tegas yang memisahkan ayat 16 ayat 8 pasal 16 ayat 8 ya, ayat 16 pasal 16 ayat 8 dengan ayat berikutnya pasal 16 ayat 9 sampai 20. Di bawah garis tersebut terdapat peringatan yang berbunyi the two most reliable early manuscripts do not have mark ya, 16 9 sampai 20. Dua manuskrip yang paling tua yaitu Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus tidak memiliki Markus pasal 16 ayat 20. Berarti ini tambahan kemudian guys. The Holy Bible New King James Version terbitan tahun 1994 pada halaman 193 menjelaskan verses 9 sampai 20 are bracketed in new text as not original. Berarti tidak asli guys. They are lacking in Codex Sinaiticus and Codex Vaticanus. Although nearly all other manuscripts of Mark contain them. Jadi artinya ayat 9 sampai 20 di dalam tanda kurung pada teks NU adalah tidak asli. Ayat itu tidak terdapat dalam Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus meskipun hampir semua manuskrip Markus dan lain memuatnya. NU Text adalah Alkitab gabungan dua versi Alkitab yaitu versi Dinestel Alan, Greek New Testament dan di United Bible Societies abad ketiga. International Bible Society dalam Holy Bible New International Version halaman 1040 juga menegaskan kepalsuan penutup Injil Markus. The earliest manuscript and some other ancient witness do not have Mark 16:9-20. Alias artinya manuskrip yang paling tua dan beberapa naskah kuno tidak memiliki Injil Markus pasal 16 ayat 9-20. Jadi ini adalah ini adalah catatan kaki yang jujur guys dari beberapa versi ini gitu ya kan. Jadi The Holy Bible New King James Version terbitan menyatakan seperti itu. NU Text juga begitu ya, juga International Bible Society dalam The Holy Bible International Version halaman 20 juga menyatakan begitu. Jadi ini banyak sakrapan ya guys yang menyatakan begitu kan. Memang ini memang tambahan itu dan sudah diteliti oleh melalui buku The Five Gospel yang disusun oleh Robert W. Funk, Roy W. Hoover dan The Jesus Seminar. Jadi diteliti bahwa Injil Markus pasal 16 ayat 9-20 tidak cantumkan. Makanya gak heran kalau dibuktikan memang ngaco guys, orang ini mati gitu kan. Dan ada beberapa percobaan lain ya, ada nonton video tapi ini sadis guys. Cuma itu jadi Afrika. Saya nggak tahu itu benar apa tidak ya. Tapi di situ digambarkan ya di video itu memang orang-orang di sana tuh ya oleh pendeta tuh disuruh, saya nggak tahu pendeta apa enggak ya, tapi dia membacakan ayat-ayat kitab guys. Jadi mereka tuh mati bergelimpangan di tanah semua guys. Nah tapi itu saya nggak tahu berapa videonya karena itu kejauh dari sini di YouTube gitu kan. Nah kalau itu yang berbahaya ya. Sekarang kita yang lihat dengan berbahaya. Coba Anda baca ini guys ya. Ini ada di Matius 17. Ini harus dibuktikan guys. Nih, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihilah anakku. Ini sebenarnya bukan tua, tapi ya sudahlah. Dia sakit ayan dan sangat menderita. Bahasa ini Lord ya. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Ya karena ada mukjizat gitu kan, diberi mukjizat oleh Allah gitu kan. Nah, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar dengan kamu? Keluar anak itu kemari. Dengan keras Yesus tegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan itu sembuh segitu juga. Berarti ini sakit karena setan lagi ya. Jadi Yesus mengusir setan ya. Nah, kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Nah, ini yang harus Anda catat guys ya. Ia berkata kepada mereka, alias Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya ini ya, ingat mereka pasti percaya Yesus ya, karena mereka adalah murid Yesus langsung gitu. Bagi sengaja percaya Yesus, apalagi mereka ini kan murid Yesus langsung. Apa yang dikatakan beliau ya, ini yang harus dibuktikan guys. Dan saya ini kalau pakai logika nih, bagi saya nggak masuk akal terus terang. Tapi kalau Anda bisa buktikan ya bagus gitu kan. Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Nah, kurang percaya gimana lagi coba murid-muridnya coba ya kan? Nah,
Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman atau percaya sebesar biji sawi saja, ingat biji sawi Anda mau tahu apa? Nih gambarnya guys. Biji sawi itu kecil guys. Jadi Anda nggak perlu iman segede gunung. Cukup iman sebesar biji sawi aja guys, kecil ya guys, biji sawi. Kecil, jadi nggak perlu iman yang gede, malah itu iman kecil aja, yang apa? Iman sejun kuku aja gitu, kan sebesar biji sawi ini kan. Nah, apa yang bisa Anda lakukan? Nah, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah di tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Tidak akan ada yang mustahil bagimu. Luar biasa. Jadi kalau Anda punya iman sedikit saja, bisa sawi aja, ya percaya pada Yesus, iman itu kan percaya, maka gunung ini akan pindah dan tidak akan ada yang mustahil bagimu. Pertanyaannya, pernahkah dalam sejarah ada orang Kristen yang bisa mindahin gunung? Ya, ada nggak satu orang Kristen aja? Padahal ini katanya untuk orang yang punya iman sebesar biji sawi. Dan saya yakin orang Kristen itu ya nggak mungkin semuanya nggak punya iman sebesar biji sawi, ya kan? Bahkan kalau bisa semuanya lagi, karena imannya itu butuh kecil aja guys, biji sawi gitu. Tapi sepanjang saya dengar, tidak pernah saya dengar ada umat Kristen yang mindahin gunung guys, kan? Ya, jadi ini kan klaim dari Alkitab. Nah, kalau tidak ada klaim-klaim sendiri, kalau tidak ada menentang orang untuk membuktikan begini-begini nggak ada. Tapi ini Alkitab, dan Louis harus membuktikannya gitu untuk mengetahui kebenaran dari kitabnya gitu kan. Tadi udah dibuktikan ya, benar-benar tuh dia binasa setelah membuktikan ini. Nah, ini ada manfaatnya guys. Contoh, Anda tahu nggak peristiwa gunung meletus ya, yang memakan korban banyak itu, kayak gunung Krakatau dulu, gunung apa itu kan bisa kan demi kebaikan kan bisa mereka pindahkan gunung. Gunung pindahlah kamu ke sana dulu, tempat yang ada orangnya, biar tidak ada korban jiwa ketika gunung meletus itu. Kemarin gunung meletus di mana di Singapura selama itu kan banyak ada korban jiwa. Coba kalau orang-orang Kristen ini ya, yang punya iman sebesar biji sawi aja, yang mana itu bukan sebesar gunung, iman kecil aja gitu kan, percaya dikit aja gitu kan. Dan saya yakin orang Kristen semua itu nggak mungkin nggak punya iman sebesar biji sawi. Nah, pindahkanlah gunung itu ketika dia meletus hingga tidak timbul korban jiwa guys. Tapi kan faktanya tidak pernah kita dengar ada orang Kristen yang mindahin gunung gitu, apapun sebabnya gitu kan. Nah ini baru ini bisa Luis katakan nggak masuk akal kayak gini-gini gitu, ya kan? Nah, kita akan sambung video guys. Satu episode lagi ada tuh ya, yang menyembuhkan orang mana ya? Ayat yang menyembuhkan orang mana? Menyembuhkan orang. Ini mungkin ya. Oke guys, ada ya satu lagi yang bisa menyembuhkan orang sakit. Bentar ya, kita buka dulu, kita pakai HP aja guys. Kita baca ayatnya ya. Nah, ini Markus ya guys, Markus 16 pasal 17. Mari kita bacakan ya. Nah, nih ya. Markus 16 pasal 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, ya. Ingat orang Kristen pasti orang percaya gitu kan? Nah, mungkin tidak. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ya. Berarti semua orang Kristen karena mereka pasti orang percaya kan? Mereka akan mengusir setan mengusir setan dengan namaku, demi namaku. Pertanyaannya, apakah semua orang Kristen bisa melakukannya? Ya kan? Sedangkan orang Islam bisa melakukan ya orang Islam gitu. Kami tidak percaya Yesus gitu kan. Tapi kan bisa melakukan yang setan gitu kan. Nah, jadi ini nggak masuk akal gitu guys, gitu kan. Nah, karena kan tanda-tandanya akan menyertai orang-orang yang percaya gitu. Orang Kristen mungkin nggak percaya gitu kan. Nah,
saya pernah waktu itu ya, teman kami ya, itu kesurupan ya, Anda tahu ya, itu di situ ada beberapa, orang Kristiani nggak bisa ngusir ya, guys, nggak bisa. Yang ngusir, jin dalam tubuh teman saya ini adalah seorang ustadz. Ustadz itu membacakan ayat ruqyah dan setan itu dia itu pergi dari tubuhnya, dia sadar lagi. Nah, pas itu ada orang Kristen, guys. Padahal tanda-tanda orang Kristen ini, yaitu orang percaya ya, kalau itu orang disebut orang Kristen ya, mereka akan mengusir setan demi namaku gitu. Nah, ini mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, coba ada nggak orang Kristen yang bisa berbicara bahasa-bahasa baru? Ya Louis nih, bisa nggak? Nggak bisa, guys, kecuali mereka belajar gitu. Atau dalam bahasa-bahasa asing. Karena bahasa asing itu harus kursus dulu gitu kan. Jadi nggak mungkin biasanya bisa bahasa asing sih kalau dia nggak kursus itu, guys. Ya, jadi dan semua orang Kristen begitu. Orang itu harus belajar dulu gitu. Jadi ini nggak bisa dibuktikan gitu. Nah, mereka akan megang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Tapi tidak dibuktikan derita itu mati, juga ada beberapa yang lain melakukan tidak mati, juga celaka. Ya, nggak ada orang Kristen itu yang tidak yang semuanya itu kebal, mungkin bukan hampir semuanya, tapi merasa semuanya itu nggak ada yang kebal, bisa racun ular gitu kan. Pasti kan mereka mendapat celaka, minimal tangannya memar itu kan, membusuk atau apa gitu kan. Nah ini lagi nih ya, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan dokter akan sembuh. Kok gini logikanya nggak perlu lagi dokter, guys. Jujur ya, kalau gini ya, logikanya nggak perlu lagi dokter. Ya, kenapa? Ada orang Kristen, ada orang percaya. Ya, nggak perlu lagi dokter, guys. Nggak pernah rumah sakit. Tapi faktanya orang Kristiani tetap berobat, rame sekali yang berobat ke dokter, ya kan? Nah, mereka butuh dokter untuk menyembuhkan dirinya, butuh rumah sakit. Berarti ini ayat nggak bisa dibuktikan, guys. Nah, itu logika sebenarnya. Jadi itu yang harus buktikan gitu, ya kan? Louis sebagai seorang yang percaya, yang nggak mungkin dong nggak punya iman sebesar Bisawi, buktikan itu. Dan ini nggak boleh dicobai Tuhan, guys. Kenapa? Karena Louis kan gini nih, Louis tuh nggak perlu dia coba bantu dokter lah. Masa dia nggak punya rasa kemanusiaan? Dia bantu dokter, dia pergi rumah sakit kan, dokter, saya orang percaya loh, saya punya tanda orang percaya. Saya punya iman sebesar Bisawi. Saya bantu dokter ya, sembuhkan orang sakit. Pernah nggak? Atau minimal dia sembuhkan orang depan dia aja deh, siapa gitu. Atau sembuhkan dia sendiri, pernah nggak? Pasti dia ke dokter juga, guys, itu. Atau minta dipindahkan gunung. Pernah nggak dipindahkan gunung? Minimal dia pasti kasihan sama orang yang di bawah gunung yang kena bencana gunung meletus. Masa dia nggak mau mindahin gunung itu kan? Atau semua orang Kristen lainnya gitu. Jadi sekali lagi ini ayat yang harus. Jadi itu daripada dia ngomongin tentang usul Nababan yang itu dia belum pernah buktikan, saya pun belum buktikan, maka saya nggak boleh ngomong, tapi dia boleh ngomong. Coba deh dia buktikan ayat sendiri coba. Karena ini memang ada tentangannya gitu, tandanya di sini ada. Dan Tuhan nggak ada nyebut tadi kayak lompat dari gunung tinggi nggak mati, nggak ada, itu karangan dia. Jadi sesuatu yang nggak ada jangan diadakan, tapi sesuatu yang ada kayak gini, Louis ya, yang kayak tadi itu Anda coba buktikan gitu, karena ada ayatnya gitu kan. Nah, ya jadi kalau Anda dengarin Louis, coba membuktikan gitu. Tapi jangan yang ekstrim ya, jangan yang melewati ular, jangan. Saya nggak nyangka itu kan nanti saya nggak mau ada celaka Louis ya. Cukup mindahin gunung aja deh, mindahin gunung atau nyembuhin orang sakit lah, itu kan aman gitu. Ya kan? Itu saja coba dilakukan. Jadi kalau Anda udah mindahin gunung ya, karena Anda pasti orang percaya, saya yakin itu ada orang percaya karena orang Kristen kan. Mungkin orang Kristen itu nggak percaya, ya kan? Aneh itu guys. Berarti ada Kristen KTP gitu kan. Ada harusnya bisa mindahin gunung ya untuk menyelamatkan orang-orang yang yang kena musibah daripada mereka kena gunung meletus kan, atau menyembuhkan orang sakit biar nggak ada lagi kita perlu dokter guys. Kita pakai Louis saja gitu kan untuk jadi dokter gitu kan, tanpa belajar ilmu medis, dia cukup punya tanda percaya aja, iman sebesar Bisawi gitu. Jadi kalau udah Louis, tolong Anda nanti posting videonya ya, saya akan hormat sama Anda gitu. Tapi kalau tidak, Anda koplak ya kan, karena ada mengkritik orang lain yang pernah dicoba tapi Anda lupa bahwa kitab Anda tuh tantangannya mengerikan guys. Jadi kalau dia minta kepada Ustaz Nababan untuk melakukan hal ekstrim, Alkitabnya justru memintakan hal ekstrim guys, Alkitabnya gitu. Jadi kenapa dia tidak memenuhi tantangan Alkitabnya sendiri gitu kan, daripada dia menyuruh orang menentang Ustadz dengan tantangan ekstrim yang tidak ada di
itu dia Al-Quran guys gitu. Karena ini jelas ada dari kitab dia tentang itu. Dia yang harus melakukannya, bukan kita guys, ya kan? Caranya adalah dengan melakukan riset dan pembuktian sejarah. Itu cara yang paling tepat. Kalau isi di dalamnya tidak sesuai dengan sejarah yang ada di dunia ini, ya jelas itu udah pasti keliru. Dan juga kalau kitab itu sesuai dengan Nah, Louis ya, ini dia sedang mencoba untuk mengklaim bahwa sejarah di kitabnya benar, di kitab Quran salah. Nah, jadi dia meneliti sejarah itu ya, mengkaji sejarah itu bukan dengan metode yang benar gitu. Jadi dia pakai dua, ini sejarah versi Alkitab, ini versi Quran. Nah, Quran ini salah kenapa? Karena kitab sejarah gini. Jadi bukan gitu caranya guys. Masa membandingkan dua hal lalu mengambil ini yang benar gitu tanpa mengkaji luas gitu kan? Nah, itu metode udah salah gitu kan? sejarah, runutan waktu yang tepat, yaitu kitab yang benar. Contohnya aja. Nah, satu lagi nih apa? Saya udah buat video tentang lagi mana ya, yang begitu silsilah Yesus. Itu aja beda-beda guys. Versi Lukas beda, Matius beda, Yohanes beda gitu. Yesus tuh ada yang kepotong di bawah gitu, tengah-tengah, ada yang beda nama-namanya. Jadi sekali lagi ya, sejarah versi kitab aja itu beda-beda gitu loh. Kan? Kenapa? Karena prosesnya berbeda, informasi dari manusia, bukan dari Tuhan. Al-Quran dari Tuhan guys. Makanya kita lebih percaya dari Tuhan, Al-Quran. Dan ingat Nabi Muhammad adalah Nabi yang umi. Jadi dia mungkin ngarang itu. Kalau mereka ini tidak, mereka bisa menulis. Kenapa? Nah itu mereka menulis Lukas, Matius itu kan tulisnya kan dari mereka sendiri. Yang nulis Lukas itu Lukas katanya kan. Lukas yang nulis Matius, Matius. Berarti mereka bisa nulis guys. Nah, jadi orang nulis itu yang bisa ngarang. Kalau Nabi Muhammad kan bisa nulis, gimana dia mengarang coba? Nah, tapi ini sumber informasi dari Allah guys, dari Allah langsung gitu. Nah, makanya tidak akan temukan hal-hal yang dilakukan. Cuma satu sumber aja gitu. Nah, kalau kita banyak sumber, ada dari sumber Lukas, Matius lagi beda lagi, Yohanes beda lagi gitu kan. Tuhan ada lihat deh, mana video terbang lagi. Dia ngasih lengkap tuh gambaran istilah Yesus dari Lukas bagaimana, Matius, Yohanes itu beda semua guys. Gitu. Jadi sekali lagi itulah kalau kita campur dengan cerita sejarah gitu kan. Kalau kita teratur guys. Al-Quran, sejarah itu ada di hadis ya. Jadi sejarah pun ada di tingkatannya, ada sejarah yang sahih sampai ke palsu gitu. Jujur kita ya, ada metode yang lengkap dan canggih, diteliti, dicek berapa orangnya jujur apa tidak, berapa orang saksinya segala macamnya, sampai akan ke nabi gitu. Jadi kita lengkap datanya guys, dan kita itu dihafal metodenya. Jadi sangat akurat sekali gitu. Contohnya tentang Miriam aja ya. Miriam ibunya Yesus. Benarkah Miriam ibunya Yesus itu saudaranya Harun? Atau sebenarnya Miriam ibu Yesus itu berbeda zaman dengan Harun? Kalau di dalam Alkitab jelas berbeda. Miriam adalah kakak dari Musa, saudara dari Harun, saudara dari Musa. Mereka bertiga kan, saudaraan. Jadi ada Harun, Miriam, dan juga Musa. Itu dalam Alkitab. Dan Maria ibu Yesus itu berbeda dengan Miriam saudara Harun. Tetapi kan di dalam kitabnya Pak Ustadz Nababan dikatakan bahwa Miriam itu adalah saudara dari Harun. Nah, coba buktikan secara sejarah Pak Ustadz Nababan. Jadi dia pengen bilang kalau Al-Quran itu nggak sesuai dengan Alkitab, berarti Al-Quran salah gitu. Nah itu dia. Ini nanti kita akan jelaskan ya tafsirnya. Langsung pakai tafsir guys biar lebih jelas gitu. Hingga asal ngawur sana sini gitu kan. Mana bukti yang menunjukkan bahwa ibunya Yesus itu saudaranya Harun. Dan nanti saya akan buktikan bahwa Miriam yang dimaksud dalam Alkitab itu adalah saudara Harun. Itu beda zaman dengan Maria ibunda dari Yesus. Sampai di sini jelas ya, bahwa pembuktian tidak bisa dengan... Oke, sekarang kita akan bacakan tafsir guys ya. Ini tafsir Ibnu Katsir ya, saya akan bacakan ya. Nah, mengenai Harun ini siapa aja? Jadi gini, yang pertama saya sampaikan ya. Dalam Islam itu nama banyak mirip. Kenapa? Karena kami mengambil nama dari orang terdahulu yang soleh gitu. Kayak Anda temukan nama Muhammad itu banyak sekali kan. Ada Muhammad Rizki, Muhammad Iqbal segala macamnya. Nama-nama kayak anak saya ya, namanya belakangnya itu Askia. Alias anak perempuan yang soleh. Anak akan temukan anak ketika Askia akan banyak nama orang namanya Askia belakangnya gitu. Kayak nama depannya juga macam-macam. Kayak kayak Aisyah, Aminah, Khadijah itu nama orang banyak guys. Laki-laki misalnya Rafiq, Atalah gitu kan. Jadi Islam tuh begitu sistemnya. Kami tuh selalu memberi anak tuh nama yang doa ya. Ingin anak kami itu sama dengan orang soleh zaman dahulu. Kami pengen ya sifat orang soleh zaman itu menurun pada anak kami. Makanya dalam Islam tuh agama tuh kebanyakan sama. Nah itu terjadi pada
Maryam dan Harun pada waktu itu. Karena nama mereka bisa saja sama dengan yang terdahulu karena kami memang biasa begitu. Meniru nama orang-orang terdahulu yang soleh agar kami jadi soleh juga gitu guys. Nah itu poin pertama. Makanya jadi kita itu bisa paham metodologinya gitu kan. Jadi jangan bilang itu sama dan sama kayak gitu metodenya. Ada detailnya di situ dan kita bahas tafsir lengkapnya guys ya. Nih. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Abu Ziyad, telah menceritakan kepada kami Saiban. Jadi banyak menceritakan guys. Jadi ini lengkap. Jadi semua nama tercatat detail itu, nggak seperti Luis ya. Cuman Lukas sudah gitu. Kita lengkap semua dari siapa sanadnya sampai ke atas lengkap semua guys. Nah, siapa lagi ya? Nah, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibnu Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Abu Imran al-Juni dari Nauf al-Bakali yang mengatakan bahwa kaum Maryam pergi mencari-carinya. Maryam berasal dari keluarga Nabi dan keluarga terhormat. Mereka merasa kehilangan Maryam, karenanya mereka mencari-carinya dan mereka bersuara dengan seorang penggembala sapi. Lalu mereka bertanya, apakah kamu pernah melihat wanita muda yang ciri khasnya anu dan anu? Maksudnya tuh seperti ini sini gitu guys. Penggembala sapi menjawab, tidak, tetapi tadi malam saya melihat sapi, saya melakukan perbuatan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Mereka bertanya, apakah yang telah dilakukan sapimu? Penggembala sapi berkata, tadi malam saya melihat sapi saya bersujud ke arah lembah itu. Ini mujizat juga guys ya. Abdullah ibnu Yazid mengatakan, ia teringat akan perkataan Syaiban yang mengatakan bahwa penggembala itu menjawab, saya melihat cahaya terang. Maka mereka pergi menuju ke arah yang ditunjukkan oleh si penggembala itu. Tiba-tiba mereka berpapasan dengan Maryam. Ketika Maryam melihat kaumnya, maka dululah ia dan menggendong bayinya di bangkuannya. Mereka datang kepadanya dan berdiri dekatnya. Mereka berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar, yaitu suatu perkara yang sangat berat dosanya. Hai saudara perempuan Harun, Maryam ayat 28. Nah, makna yang dimaksud ialah hai wanita yang ibadahnya mirip dengan Harun alaihissalam. Jadi ada pendapat yang mengatakan ya, karena mereka langsung mendengar ini dari Nabi langsung ya, Nabi menyampaikan ya, mereka mendengar gitu ya. Makna yang dimaksud ialah hai wanita yang ibadahnya mirip dengan Harun alaihissalam gitu. Jadi bukan ini adalah saudara Harun yang hidup semasanya Harun guys, enggak. Tapi maksudnya adalah kayak pujian itu bahwa Maryam ini adalah wanita yang ibadahnya mirip dengan Harun alaihissalam gitu. Nah, itu tafsirnya, bukan. Jadi Luis harus melihat tafsir gitu, kan bisa sembarangan. Ada beberapa pendapat lain ya nih. Ayahmu sekali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali bukanlah seorang pezina. Maryam ayat 28 dari sambungannya ya. Yakni kamu berasal dari keluarga yang baik lagi suci, terkenal dengan kesalehannya, ibadah dan zuhudnya. Maka hal seperti itu kamu lakukan. Ali ibnu Abu Tolhah dan As-Said Al-Asadi mengatakan bahwa yang dikatakan kepada Maryam, hai saudara perempuan Harun yang Maryam 28 tadi, yang dimaksud ialah saudara Musa dan Maryam adalah keturunan darinya. Perihalnya sama ya, analogi sama dengan seorang dari Bani Tamim. Hai saudara Tamim, bukan berarti dia itu adalah yang saudaranya langsung itu guys, tapi dari keturunan Tamim gitu loh, ngerti nggak? Nah, dan dari Bani Mudar dipanggil hai saudara Mudar. Jadi Islam tuh gitu metodologi ya. Jadi bisa jadi itu adalah orang yang mirip dengan ibadah dengan saudaranya orang yang mirip dengan Harun gitu kan. Nah, juga dengan merupakan dia itu adalah keturunan dari Harun gitu kan. Nah, jadi sekali lagi gitu guys. Itu poinnya kan. Lalu nah, menurut pendapat yang lain, Maryam dinisbatkan kepada seorang laki saleh di kalangan mereka bernama Harun. Maryam dalam hal ibadah dan zuhud sama dengan laki saleh itu. Jadi ada pendapat lain mengatakan Maryam itu dinisbatkan kepada seorang laki soleh di kalangan mereka bernama Harun. Jadi ada laki soleh yang namanya sama dengan Harun saudara Musa, yaitu namanya Harun juga, laki soleh di kalangan mereka sendiri guys. Yang mana ibadah dan zuhudnya sama dengan laki soleh itu gitu. Nah, Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari sebagian di antara mereka bahwa mereka Bani Israil menyerupakan Maryam dengan seorang laki durhaka yang ada di kalangan mereka bernama Harun. Riwayat ini diketengahkan oleh Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir juga. Nah, ini aneh lagi guys, tapi kalau ini nggak percaya, kan ini ada sebabnya. Jadi kalau yang tadi itu adalah Harunnya itu adalah
kalangan mereka tuh lelaki yang ibadah zuhudnya bagus, kalau ini malah lelaki pendurhaka Harunnya gitu kan. Nah, hal yang lebih aneh dari semuanya yang dari kedua itu ya, ialah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim berikut ini. Ia mengatakan telah menceritakan kepada kami, ini berarti doif guys ya, karena aneh gitu. Dia mengatakan telah menceritakan kepada kami Ali Ibnul Husain Ali Jistani, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam, telah menceritakan kepada kami Al-Mufaddal Ibnu Abu Fudalah. Ingat ya, ada Ibnu Abu Maryam. Ini nama itu sama biasa di Islam guys. Ya. Kami mencontoh nama terdahulu sebagai doa, karena bagi kaum muslim itu kami itu dalam Islam itu nama adalah doa. Jadi kalau anda pengen baik, ada harus kasih nama yang baik, doa gitu kan. Jadi sesuai dengan kalau anda pengen, kami belum lepas supaya kami itu soleh, jadi kami memakai nama-nama orang-orang soleh terdahulu gitu guys. Telah menceritakan pada kami Abu Sakr dari Al-Qurazi sehubungan dengan makna firman-Nya, hai saudara perempuan Harun. Nah, bahwa Maryam adalah saudara perempuan Harun alias juga saudara perempuan Musa yang mengikuti jejak Musa saat Musa dilemparkan dalam surga ini dalam suatu peti waktu Musa masih bayi. Nah, ini perubahan ini keliru guys ya. Jadi ini apa hubungan dengan Al-Quran surat Al-Qasas ayat 11. Maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh, sedangkan mereka tidak mengetahui. Nah, menurut Ibnu Katsir ya, pendapat ini keliru. Jadi pendapat yang Lewis tadi sampaikan yang ini apakah ini sama dengan Harun saudara Musa? Nah, ini pendapat ini kata Ibnu Katsir, pendapat ini keliru sama sekali gitu. Jadi bukan Harun yang itu kan. Berarti Harun tadi benar. Harun dari segi Harun segi dia tuh adalah ibadahnya sama, atau dari segi keturunannya kayak Bani Tamim, saudara Bani Tamim, berarti si Tamim itu, tapi dari keturunan Bani Tamim, dari Tamim itu gitu kan. Lalu tadi juga ada Harun yang soleh di kalangan itu, yang mana disebutkan situ Maryam ini ada ibadahnya sama, solehnya sama, zuhudnya sama gitu kan. Nah, jadi masalahnya bukan Musa Harun dari zaman Musa guys. Nah, kenapa pendapat ini keliru sama sekali? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam kitabnya Al-Quran bahwa sudah para rasul dia mengiring mereka dengan Isa sesudah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Isa adalah nabi yang akhir dan lagi nabi sesudahnya selain Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Karena itulah disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku adalah nabi yang paling berhak terhadap Isa putra Maryam, karena sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun antara aku dan dia." Seandainya keadaannya seperti apa dikatakan oleh Muhammad Ibnu Ka'ab Al-Qurazi yang tadi itu, yang mana itu adalah Harun yang saudara Musa yang di zaman Musa, setelah Isa bukan termasuk rasul akhir sebelum Muhammad SAW, dan tentulah Isa berada sebelum Sulaiman dan Daud. Karena sesungguhnya Allah SWT telah menyebutkan bahwa Daud sesudah Musa. Jadi Daud itu sudah Musa guys, Musa dulu baru Daud. Seperti yang disebutkan dalam firman-Nya di Al-Baqarah surat 246 ya. Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperangai bawah pimpinannya di jalan Allah guys. Nah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut hingga akhir ayat di Al-Baqarah 251 ya. Hal yang mendorong Al-Qurazi berani mengungkapkan pendapat ini ialah apa yang tertera dalam kitab Taurat. Jadi Al-Qurazi ini guys mengambil kitab Taurat gitu. Kalau tadi itu tidak kan, makanya ini dikatakan dikatakan salah guys Ibnu Katsir, karena dia mengambil dari kitab Taurat gitu. Sementara kita tahu kitab Taurat yang ada itu sudah dibawa oleh tangan manusia gitu guys. Itulah. Ngerti kan? Disebutkan bahwa sesudah Musa dan Bani Israel keluar dari laut yang dibelahnya dan Firaun beserta kaum yang ditenggelamkan dalam laut itu, Maryam binti Imran, saudara perempuan sekandung Musa dan Harun, memukul rebana bersama kaum wanita Bani Israel seraya bertasbih memujikan Allah dan bersyukur padanya atas nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kaum Bani Israel. Nah, jadi di sini guys ya, sesudah Musa dan Bani Israel keluar dari laut yang dibelahnya itu, dan Firaun beserta kaum yang ditenggelamkan laut itu, Maryam binti Imran, saudara perempuan sekandung Musa dan Harun, memukul rebana. Nah, jadi ada Maryam, ini Maryam yang itu gitu kan, yang itu disebut dengan zaman Musa.
Jadi dia memakai dalil Taurat, padahal itu Maryam yang lain gitu kan. Karena kali saya katakan ya, nama Maryam itu banyak dalam Islam. Kemudian Al-Quran sih beranggapan bahwa Maryam disebutkan dalam kisah tersebut adalah ibu Isa. Nah, padahal pendapat tersebut merupakan suatu kekeliruan yang fatal karena pada hakikatnya Maryam ibunya Isa hanya senama dengan perempuan Musa alaihissalam. Disebutkan bahwa mereka biasa memakai nama pernabi dan orang saleh mereka. Nah, jadi dia biasa guys, kami itu biasa pakai nama-nama orang soleh kami gitu untuk biar doa sebagai doa biar anak kami soleh juga gitu kan. Nah, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Idris. Nah, ini kayaknya, nah ini ya. Ia pernah mendengar ayahnya menceritakan kisah berikut dari Samak, dari Al-Qamah ibnu Wa'il, dari Al-Mughirah ibnu Syubah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengutusnya ke negeri Najran. Maka orang-orang Nasrani Najran bertanya kepadanya, mengapa kalian kaum muslim membaca firman-Nya? Hai saudara perempuan Harun, padahal Musa sebelum Isa dalam jarak yang amat jauh. Nah ingat, ini adalah pertanyaan zaman dulu guys ya. Yang mana ini hadis ya. Jadi dulu pernah orang Nasrani Najran bertanya kepada kaum muslimin. Jadi sama kayak lu sini. Jadi dulu, ketika lu bertanya begini, dulu pernah ada orang-orang Nasrani Najran bertanya kepada kepada siapa nih ya? Kepada Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Idris, ia pernah mendengar ayahnya. Oh, jadi dia pernah dengar ayahnya si Abdullah ibnu Idris ini pernah mendengar ayahnya menceritakan kisah berikut dari Sama Al-Qamah ibnu Wa'il dan Al-Mughirah ibnu Syuaibah gitu. Bahwa Rasulullah SAW pernah mengutusnya ke negeri Najran. Jadi dia ini siapa yang diutus ke negeri Najran ya? Oh, yang tadi 3 tuh guys, yaitu Sama Al-Qamah ibnu Wa'il dan Al-Mughirah ibnu Syuaibah diutus ke negeri Najran. Maka orang Nasrani bertanya kepadanya, mengapa kalian kaum muslim membaca firman-Nya, hai saudara perempuan Harun? Nah, ini dulu pernah terjadi yang Luis tanyakan ini gitu. Ya, jadi Luis harus baca ini loh, ya kan? Nah, ini jawabannya seperti ini guys ya. Padahal Musa sebelum Isa dalam jarak yang masa amat jauh, Al-Mughirah ibnu Syuaibah tidak dapat menjawab. Nah, ketika ia pulang, ia menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Nah, ini kan yang kata Rasulullah ya. Jadi Rasulullah itu dapat informasi dari Tuhan, dari Allah gitu. Dia tidak mengambil Alkitab guys. Karena tadi kan pendapat siapa tadi kan dari Taurat kan. Rasul tidak, berarti Rasul tahu Taurat isi begitu. Tapi Rasul tidak jiplak guys. Nah, dia apa kata Rasul ya? Nih. Mengapa kamu tidak menceritakan kepada mereka bahwa mereka dahulu biasa memakai nama-nama nabi dan orang-orang soleh seperti mereka gitu kan. Berarti Nabi mengatakan bahwa kenapa disebut. Berarti ini adalah Maryam dan saudara Harun yang beda dengan Maryam saudara Harun di zaman Nabi Musa guys. Jadi betul lah pendapat yang mengatakan, karena ini Rasul menyampaikan langsung ya, kalau itu adalah Maryam dan Harun yang berbeda. Jadi betul ya tadi yang mengatakan bahwa itulah Harun yang hidup di zamannya Maryam ibu Nabi Isa. Dia adalah Harun yang laki-laki yang soleh dan zuhud, yang mana ibadah Maryam itu dinisbatkan kepada dia gitu. Itu guys. Dan juga bisa yang kedua yaitu Harun dari keturunan tadi, tapi lebih tepat yang tadi itu guys. Jadi ada orang namanya Harun yang hidup di zaman itu yang laki-laki soleh dan zuhud guys, gitu loh. Ini jelas ya. Jadi Anda harus baca tafsir dari hadis. Jadi nggak bisa asal-asal kayak Luis tadi. Ini aja pernah ditanyakan oleh orang Nasrani Najran gitu. Jadi Luis ini sama kayak orang Nasrani Najran nggak ngerti nanya. Rasul tadi menjawab kan. Nah, saya sampaikan jawaban Rasul itu pada Luis gitu. Dan dia tahu kalau ini adalah Maryam dan Harun yang beda, bukan Maryam dan Harun yang di zaman Nabi Musa guys. Nah, hadis tadi itu ya, yang kata-kata Nabi tadi diriwayatkan secara munfarid oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Nasai melalui hadis Abdullah ibnu Idris dari ayahnya, dari Sama dengan sanad yang sama ya. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini berdasarkan hasan sahih gharib. Sahih ya berarti ya. Jadi kalau tidak hasan, sahih atau gharib gitu. Jadi kalau hasan ya,
mendekati sahih, kemudian sahih kemudian gharib gitu, bukan palsu atau apa guys, atau doif gitu. Kami tidak mengenalnya, melainkan melalui hadis Ibnu Idris itu. Nah, Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan pada akunnya agak panjang guys ya. Jadi kita biar Luis nih dengarlah kajian ini gitu kan. Karena dia belajar tentang Islam guys. Ini banyak sekali nggak tahu tentang Islam gitu, sehingga dia ngawur tuh gitu kan. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepadaku Yakub, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah dari Sa'id Ibnu Abu Sadaqah dari Muhammad Ibnu Sirin yang mengatakan ia pernah mendapat berita bahwa Ka'ab telah mengatakan hubungan dengan makna firman-Nya, hai saudara perempuan Harun, yaitu Maryam tadi, bahwa yang dimaksud bukanlah Harun saudara lelaki Musa alaihissalam. Maka perkataan itu dibantah oleh Siti Aisyah, kamu dusta. Siti Aisyah langsung bantah ya. Siti Aisyah ini adalah istri Nabi. Ka'ab menjawab, wahai Ummul Mukminin, yaitu ibunya kaum muslimin gitu kan. Sungguhnya Nabi SAW pernah mengatakannya bahwa beliau lebih mengetahui dan lebih teliti. Jika Nabi SAW tidak mengatakannya, maka sungguhnya saya menjumpai jarak masa di antara mereka ada 100 tahun. Akhirnya Siti Aisyah terdiam. Akan tetapi jawaban Ka'ab yang mengatakan masa 100 tahun masih dapat kebenarannya. Nah, itu artinya jadi Aisyah ya menuduh si apa nih dusta. Padahal dia Ka'ab ini langsung dengar dari Rasul gitu. Makanya karena Aisyah tahu itu dari Rasul, dia tahu Rasul orang jujur, dia diam. Berarti dia membenarkan itu gitu. Berarti ini adalah Harun dan Maryam yang beda dengan yang hidup di zaman Musa guys. Nah, Ibnu Jarir mengatakan pula telah menceritakan kepada kami Bishr, telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Suaid dari Qatadah sehubungan dengan makna firman-Nya, hai saudara perempuan Harun, hingga akhir ayat, bahwa Maryam berasal dari keluarga yang dikenal akan kesalehannya. Mereka sama sekali tidak pernah berbuat kebobrokan. Di antara manusia ada orang yang dikenal dengan kesalehannya dan mereka pun berpegang teguh pada tradisi kesalehan itu. Di antara manusia ada orang-orang yang dikenal dengan keburukannya dan keturunan mereka dikenal dengan keburukan itu. Harun terkenal seorang yang soleh, lagi dicintai kalangan kabilahnya. Tapi Harun di sini bukanlah Harun saudara laki Nabi Musa, melainkan Harun yang lain. Jadi jelas ya. Ibnu Jarir mengatakan telah diceritakan kepada kami bahwa saat Harun meninggal dunia, jenazahnya dihantarkan ke pemakamannya oleh 40.000 orang Bani Israel dan semuanya bernama Harun. 40.000 orang Bani Israel semuanya bernama Harun guys. Luar biasa. Oke, itu semua ya. Jadi sekali lagi ini jelas faktanya ya. Kalau mungkin dari hadis tadi ya, dari Ibnu Katsir itu adalah bukan Harun yang sama dengan Harun yang hidup di zaman, dan Maryam juga bukan Maryam sama dengan yang Maryam yang hidup di zaman Nabi Musa guys. Oke, kita sambung videonya. Dengan tangan yang dikasih turun, tapi pembuktian adalah dengan cara riset sejarah. Yang ketiga, sorry saja nih Pak Bos, Alkitab tuh bukan mantra ataupun jimat. Ini sekali lagi ya, itu tadi riset sejarah ya, lengkap sekali kajiannya guys. Sanadnya jelas, tingkatan hadisnya jelas, itu udah metode sejarah paling paten. Beda sama kitab yang tidak ada seperti itu. Jadi nggak ada diadakan tes tadi kan, siapa sanadnya ini, orangnya jujur apa tidak, gitu kan, sampai ke Nabi apa tidak gitu, nggak ada. Hanya ditemukan organisasi sudah ambil lalu diakui sebagai tulisan ini gitu. Makanya Anda lihat ya sejarah kitabnya ada beda-beda. Yesus beda-beda guys. Jadi Lukas versinya beda, Matius beda, Yohanes beda, lainnya beda guys. Jadi itu buktikan kalau itulah bersama manusia. Memang rentan untuk mengalami perbedaan ya. Kenapa? Karena dari informasi manusia bukan dari Tuhan. Kalau Al-Quran itu dari Allah langsung diberikan pada Nabi yang ummi, yang nggak mungkin anak tuduh ada kita Nabi kami itu mengarang guys. Dia aja ummi gitu. Nah, beda sama tulis tadi. Kalau Lukas, Matius, Yohanes mengarang itu mungkin. Kenapa? Karena mereka memang penulis dan bisa menulis. Muhammad tidak guys. Jadi Muhammad ini ya dari segi pengetahuan dia nggak seperti mereka. Pengetahuan Nabi ini betul-betul berasal dari Allah SWT informasinya. Karena beliau ada seorang amin yang jujur dan beliau adalah Nabi yang ummi. Nah, beda sama tulis Alkitab semua itu guys. Kenapa? Maksudnya apa sih? Iya, beda. Alkitab tidak bisa dibuktikan kebenarannya dengan seperti mantra atau. Nah, itu Anda katakan wis kepada gereja-gereja pendeta yang melakukan mukjizat kesembuhan ya. Mereka itu kan sebagai mantra itu. Bahkan mereka mengusir setan,
mengadakan banyak mukjizat, mengadakan nubuat dengan nama Yesus kan. Nah, itu ada kritik seharusnya. Karena mereka kan itu kan namanya mantra itu, Luis. Nah, tapi kalau ada kritik mana Babang, tapi Anda itu sama kayak pepatah ya. Apa? Semut di ujung jalan nampak, tapi gajah perlu mata nggak nampak, guys. Pan depannya sendiri ada kayak gitu. Orang-orang yang menjadikan Alkitab sebagai mantra untuk menyembuhkan mukjizat, menyembuhkan orang sakit gitu kan, orang cacat dan sebagainya, guys. Jimat kayak gitu di Alkitab sendiri ditentang. Kalau teman-teman pakai doa Bapa Kami supaya kebal bacok, ya itu jelas ajaran sesat. Nggak bisa. Alkitab bukanlah mantra dan jimat. Sekali lagi saya. Ya, tapi bagaimana orang-orang yang ada mukjizat atas pakai kitab gitu kan, yang bisa menyembuhkan orang sakit? Ini Luis harus apa dia nggak tahu itu ya? Apa di gereja yang ada yang gituan ya? Tapi sudahlah guys. Yang penting dia tidak melihat di depan dia ada loh seperti itu, gitu kan? Yang dijadikan Alkitab sebagai mantra-mantra untuk mukjizat guys. Bilang, memangnya debus baca mantra kebal bacok. Ini Alkitab, kebenaran sejarah, kebenaran tentang Tuhan tidak. Ya, sejarah tulisan manusia ya. Kalau ini tidak, sejarah informasi dari Allah, itu beda ya guys. Dibuktikan dengan cara jimat kayak gitu. Ya kalau debus ya oke-oke aja lah. Komat kamit, dewes, komat kamit, dewes, komat kamit, bacok kebal. Tapi kan gak kayak gitu bosku. Gak bisa. Alkitab tuh harus dibaca, dipahami, dimengerti untuk mengenal Allah kita yang benar. Jangan. Ya, faktanya kalian tidak mengenal Allah yang benar. Kalian mengenal Allah lain yang namanya Yesus dan Roh Kudus. Allah yang benar itu adalah salah satunya. Kalian jadikan 3 dalam 1. Berarti kalian tidak mengenal Allah yang benar. Cuman dihafal supaya setan nggak masuk rumah. Itu sesat. Loh, dihafal supaya setan masuk rumah gimana? Ya, setan nggak masuk rumah itu dengan dibacakan ya surat pendek seperti Qul Huwallahu Ahad, Qul Binas dan sebagainya. Guys. Jadi sekali lagi guys ya. Itu ya, Anda ngerti nggak? Kenapa gini logikanya ya? Kenapa setan lari ketika dibacakan itu? Ya, karena itu adalah ancaman. Ya. Itu bisa ancaman kepada setan, iblis, dan orang-orang munafik dan kafir. Nah, setan dan iblis itu bisa mendengar, ya, bisa mendengar itu disampaikan. Dan mereka ketika itu mereka akan diingatkan itu. Juga gini loh, kayak logika sederhana ya. Misalnya Anda kayak orang-orang itu ada orang-orang yang orang-orang yang diancam misalnya kalau kamu nanti misalnya melakukan ini ya masuk rumah ini kamu nanti akan diazab. Mereka takut dan pergi guys. Itu logikanya gitu kan. Nah, cuman ya tergantung orang ini membaca siapa. Kalau yang baca nih orangnya itu tidak soleh, tidak beriman, setan ketawa. Ya kan? Makanya ini pernah dibuktikan ya. Jadi gini, orang juga pengaruh orang itu. Jadi ibaratnya orang itu cocok dengan senjata itu. Jadi misalnya gini, misalnya ada orang yang soleh dengan orang yang tidak soleh. Nah, orang soleh baca Al-Quran itu efek guys. Efek. Kenapa? Karena meyakinkan itu. Sama kayak orang misalnya kalau Anda berdapat dengan preman ya. Ini logika sederhana yang saya sampaikan ya. Preman itu melihat diri Anda gitu. Jadi kalau diri Anda itu memang orang-orangnya yakin memang kuat, memang menakutkan, memang seram gitu. Anda pakai pedang senjata akan kabur preman kan. Tapi kalau dilihatnya Anda pegang pedang, ya pedangnya udah gagah nih. Tapi tengoknya Anda kan, ini orang ini kayaknya mukanya meyakinkan nih kan. Ini kayaknya penakut nih. Ini kayaknya lemah nih. Preman nggak takut guys, gitu loh, ngerti kan? Makanya orangnya juga harus soleh, ya orangnya memang orangnya memang tawaduk dan memang orang beriman yang betul-betul soleh. Jika dia baca Quran ya, setan itu akan melihat ini orangnya memang meyakinkan ini, memang menakutkan bagi setan dan jin gitu kan. Kayak Umar itu kan, orang kan meyakinkan guys, dia orang soleh. Jika kalau beliau jalannya itu setan lari gitu kan. Nah, itu loh guys, gitu guys. Jadi orangnya harus meyakinkan dulu gitu kan. Nah, jadi ini orang itu ibaratnya orangnya dan Quran itu senjatanya gitu. Jadi nggak bisa cuma berpegang pada Qurannya aja, orangnya juga harus itu. Makanya gini guys, ada orang-orang yang atau nggak orang-orang yang saking dia solehnya. Jadi dia tuh cuman di fotonya aja ya, itu bisa ngusir setan dari jin dari tubuh manusia. Nengok fotonya aja gitu guys. Gitu. Diancam dengan fotonya. Kamu tahu siapa ini? Jin langsung takut guys. Ada orang yang baca Quran ya, di depan orang kesurupan malah ketawa gitu kan. Jin yang dalam tubuhnya. Kenapa? Karena orang ini nggak meyakinkan gitu guys.
Makanya kalau Anda mau, makanya ya nggak bisa sembarang orang Islam yang melakukan itu. Harus orang yang soleh dan yang meyakinkan gitu sehingga iblis bisa pergi. Nah itu apa logika pertama. Yang kedua gini guys ya, aku itu kebaikan ya. Jadi bukan hanya Quran sebenarnya, semua yang baik yang ibaratnya yang memang ya mengandung kebaikan lah kayak tapi kalau kalau dalam apa kayak ceramah apapun itu ya, itu pasti akan karena kita tahu setan itu kan suka sesuatu yang buruk-buruk gitu. Dia suka tempat tinggal tuh sesuatu yang tempatnya buruk. Dia nggak akan suka. Dia sama kayak jin juga, arti jin tuh ya. Jin itu kan jin yang kafir ya. Ingat ya, kalau misalkan jin muslim dan kafir ya, dalam artian jin ini ada yang percaya jin itu sama kayak manusia guys, berbangsa-bangsa gitu kan, berbangsa lah bersuku, dia juga sama kayak kita, ada jin muslim jin kafir. Nah yang suka ganggu manusia itu adalah jin kafir ya. Kalau jin muslim enggak, kenapa? Dia tahu jin muslim diharamkan untuk berinteraksi dengan manusia ya. Manusia muslim juga haramkan untuk berinteraksi dengan jin-jin gitu kan. Nah kalau jin kafir dengan manusia kafir atau manusia yang kafir lah yang bersekutu dengan Allah karena dia apa berinteraksi dengan jin kan itu kan apa namanya udah syirik gitu kan apa namanya meyakini sesuatu yang selain Allah gitu. Nah itu apa namanya karena jin bisa mendengar ya makanya dia akan menempati tempat-tempat yang kosong ya. Saya punya banyak apa nih pengalaman saya tuh sering saya berapa kali tuh contoh kayak rumah saya nih guys ya rumah saya sekarang ini itu saya beli ya ini berapa cerita sedikit aja ya sebelum kita sudahi video ini ya kita sedikit cerita gitu kan. Rumah ini ya saya ambil itu kira 8 tahun lalu edit gitu kan tahun 2013 lah rumah ini kan. Nah rumah ini ya awal itu saya biarkan kosong guys. Tahun depannya baru saya sewakan, jalan sampai kira-kira 5 tahun belakang atau 4 tahun belakang lah gitu. Jadi 4 tahun sebelum ini rumah kosong guys, kosong guys. Nah rumah ini kosong, yang nyewa nggak ada gitu kan, karena saya malas sama orang nyewa guys, karena dia merusak gitu kan. Apa saya jebol, septic tank saya depan jebol gitu kan, jadi malah rugi malah gitu kan. Jadi rumah ini nggak dirawat dia gitu, itu daripada apa saya usah sewakan, jadi rumah itu terbengkalai selama 4 tahun. Nah pertama saya masuk rumah ini guys ya, itu hawanya lain guys, itu lain. Saya nggak nyaman sih guys, nggak nyaman. Rasanya baru masuk tuh panas rasanya. Panas yang nggak bisa dijelaskan itu. Padahal rumah saya ya, bukannya rumah yang luas, tapi rumah yang kecil. Udaranya, ventilasinya banyak gitu kan. Itu ada lubang berapa itu cuma untuk pakai kayak kawat halus gitu guys. Jadi angin masuk gitu kan. Tapi panasnya beda guys. Bahkan bawahnya pintunya ini bawahnya lubangnya cukup besar. Bawah pintu tuh kan. Jadi tukangnya mainnya buat apa rumah ini pintunya belum akan diperbaiki, akan dibenerin. Jadi di bawahnya tuh terlalu lebar guys dia bikin pintunya. Pintu ini kan dicopot ya, dicek gitu kan. Pasang lagi rupanya dia motongnya tuh kegedean. Jadi itu di bawah tuh tikus bisa masuk guys. Saking lebarnya. Tapi panas rumah itu guys. Anda bayangkan ya. Apalagi kok malam. Nah, saya kesini sering-sering udah berapa bulan jalan berubah. Saya nyaman sama sini guys. Nggak ada lagi saya merasakan aneh-aneh gitu. Kalau saya masuk rumah nggak ada panas segala macamnya. Nah, juga dulu pernah juga saya masuk ke rumah ya. Itu rumah nenek saya. Itu rumah itu udah kosong 3 tahun 4 tahun juga ya. Karena waktu itu ceritanya nenek saya kan waktu sebelum meninggal tuh sakit tinggal sama kami. Ya, kami tinggal di asrama polisi ya, tinggal di situ. Tinggal sama kami, nenek kami ini ya, sama tante saya ya, anak bungsunya, adik mama saya tinggal gitu. Jadi rumah tuh kosong guys, kosong ada penghuninya. Nah, sebelah rumah itu ada rumah petak dua. Nah, rumah petak itu satu, kadang satu kosong satu berisi, kadang-kadang dua berisi, kadang-kadang kosong. Tapi nggak ada kosong dulu ya guys. Minimal ada satu berisi kan, karena itu kan rumah sewakan. Itu disewakan oleh om saya gitu kan. Nah, jadi waktu itu ada kejadian sedikit. Waktu itu ibu saya mama saya meninggal kan. Jadi waktu itu kami pindah ke rumah nenek satu lagi. Rumah nenek itu ya, ada rumah nenek dari pihak bapak. Itu kan dari pihak mama gitu kan. Dari pihak bapak saya pindah itu sama apa? Ketiga kami ya, saya, papa saya dan adik saya. Nah, cuma karena kerja saya itu memang jauh jaraknya. Pertama ya, kedua itu memang kerja saya ini memang kadang-kadang pulang pagi, kadang-kadang pulang tengah malam. Jadi di situ saya ada om yang cerewet guys. Jadi dia bilang dia nggak tahu saya kerja di dia mungkin bidangnya kurang luas, dia nggak tahu nggak semua tempat begitu. Dia bilang kan kamu kok pulangnya tengah malam sampai pagi gitu kan, kerja macam apa itu ya, dikira mungkin kerja saya macam-macam gitu kan. Nah saya katakan memang gitu kerjanya karena pulang nggak tentu gitu kan. Akhirnya daripada terus-terus apa nggak enak gitu kan, kena komplain terus, akhirnya saya ambil keputusan, saya katakan pada bapak saya pindah aja lah pak. Kebetulan saya ingat ada rumah nenek saya yang kosong kan 4 tahun kan, saya beranikan diri guys,
situ malam itu. Jadi waktu itu saya diantar pakai motor, saya bawa TV dulu, TV besar, saya ingat tuh TV TV Sony yang berat itu ya. Karena saya pengen hiburan juga dong, nggak mungkin rumahku kosong saya nggak ada apa-apa gitu kan. Nah, bawa beberapa helai baju ya sama tikar waktu itu saya berangkat ke sana. Dan habis itu masuk barang ya di tim itu orang tua saya pergi. Karena mereka saya masuk rumah sendiri guys, tidur itu malam itu nggak nyaman guys, nggak nyaman sekali. Takut saya guys, tapi saya paksakan karena saya harus begini. Karena daripada ribut kan, daripada cekcok, daripada nyaman saya pilih sini. Walaupun sini memang nggak nyaman kan, karena memang rumah tuh 4 tahun nggak tinggal di. Tiap malam saya di situ guys, auranya beda. Bahkan itu pernah ada teman saya main situ ya, maghrib ya, siapa namanya gitu ya, saya lupa. Jadi saya kan punya laptop sama PS2. Jadi waktu itu saya main laptop, dia main PS2. Jadi tiba-tiba saya lagi main laptop tuh guys, ya, saya kan apa tuh berbaring kan, tiba-tiba di lantai tuh di ketikar ya, itu pintu nggak ada sama sekali guys, pintu kamar itu nggak ada, cuman ada nggak ada apa-apa, tirai pun ada, ya kan, nggak ada atau kemana pintunya tuh kan, copot, semua pintu tuh nggak ada di sana, cuma ada pintu belakang satu ya, kamar belakang, di kamar ada 3 ya, kamar tuh rumah tuh cukup luas, ada ruang tamu, ada ruang makan, ada dapur sendiri gitu kan, ada kamar mandi sendiri. Jadi di situ dia tiba-tiba kesurupan guys sama saya nih, maghrib tuh kan, pas lampu mati, dia naik kepada saya itu kan, dia menggeram kayak harimau di atas kepala saya, di atas muka saya. Saya pikir, tapi saya tahu, saya ngerti, saya pernah belajar kalau jin ini memang bisa, jin itu dia nggak tahu isi hati kita, tapi dia tahu kita ini takut apa tidak. Jadi jin ini kan sama kayak manusia, dia bisa deteksi ini orang takut apa enggak gitu, dari mimik kita, dari apa kita, aura kita. Maka saya tahu itu teori itu, maka saya di depan itu saya berusaha tenang. Saya tahu nih jin ini sama kayak manusia, yang mana kalau kita menunjukkan takut, ya sama kayak preman. Kalau kita takut dengan preman kan dia akan makin menjadi. Maka saya pandangnya aja guys. Walaupun hati saya takut, tapi kan dia tahu nggak bisa baca hati. Saya tahu itu kan. Saya pandangnya aja guys. Gitu. Saya pandangin lama gitu kan. Saya pandangin dia lama. Dia terus menggeram. Akhirnya kira-kira 15 menit tuh guys kejadian itu. Saya diam aja kan. Tapi nggak apa-apa, dia cuma menggeram ya dia. Gitu kan. 15 menit kira itu lampu hidup. Tiba-tiba dia sadar guys. Lalu dia bertanya, tadi saya ngapain itu? Kok bisa di atas di atas badan kamu gitu kan? Kamu tadi kesurupan kawan, katakan gitu deh. Padahal dia besoknya ya dia bawa itu. Pas main ke rumah saya dia bawa itu bawa kayak kayak apalah itu ya, tasbih gitu guys. Nah, sekali itu kejadian. Jadi poin intinya adalah saya pernah berapa kali mengalami hal mistis itu. Memang iya, itu bukti kalau memang mereka ini suka jin itu tempat-tempat yang begitu dan mereka suka mengganggu gitu. Nah, ini sama kayak manusia logikanya. Ketika mereka dibacakan Quran atau yang baik-baik lah, ya pasti mereka akan bosen itu. Mereka akan muak itu, akan mual itu. Sama kayak kita misalnya gini nih. Anda bayangkan ya, Anda pergi ke diskotik atau tempat hiburan malam yang itu banyak maksiat, lalu Anda bawa Quran, Anda bacakan ke mereka deh. Apa yang terjadi? Kalau tidak Anda digampar, Quran agak diusir, Quran mereka pergi guys. Pada buktikan. Nah, sama kayak jin tadi, jin kafir atau jin yang nggak baik itu, yang jahat itu dia pasti nggak suka sama yang baik-baik gitu. Jadi kalau Anda misalnya bacakan itu ke dia terus menerus, dia akan pergi di rumah itu. Kenapa? Dia nggak mau di rumah yang ada gitunya guys. Karena dia bisa mendengar kan. Meskipun kita bisa melihat dia bisa mendengar dia bisa kalau dia mau ya, bisa melihat dia kalau dia mau atas izin Allah gitu kan. Dia tampakkan diri, dia berpendengaran suaranya bisa. Tapi dia bisa lihat kita guys gitu. Jadi langsung dengan kita, jadi dengar Quran bisa jadi dia tuh nggak mau tinggal di rumah yang sering dibacakan Quran. Nah, tapi kalau di rumah yang nggak baca Quran dia mau juga, tapi biasa juga dia akan di tempat sepi. Tapi minimal adalah logika sama seperti itu guys. Jin tuh sama kayak manusia, yang mana manusia tuh yang kalau jin tuh jahat ya sama kayak manusia jahat, dia tuh pasti nggak suka di perdagangan yang baik-baik guys, dia akan bosan dan akan malas gitu, dia akan pergi ya. Itu logikanya kenapa ayat Quran tuh bisa mengusir setan atau jin, karena itu satu logikanya kan. Keliru. Itu yang ketiga nih. Yang keempat, jelas-jelas bahwa apa yang dilakukan Ustadz Nababan ini adalah settingan. Ya kalau nggak settingan ya acting. Nah ini adalah tuduhan yang serius. Nah kalau settingan harus ada bukti gitu, ya kan? Kayak kalau Uya-Kuya ya, itu memang dia ngakui, ya kan? Nah itu memang untuk kepentingan infotainment gitu. Nah, tapi ini kan buktinya nggak ada gitu kan, dan tidak ada kepentingan kayak Uya-Kuya yang untuk infotainment dan tidak ada pengakuan. Dia harus apalah, harus jangan ngasih gampang komentar. Biasanya kan dia selalu gampang ngasih komentar gitu guys.
ya nggak ada bukti tapi dia katakan begini settingan apa segala macam gitu kan. Nah, saya aja nggak berani guys ya, nggak berani karena memang betul-betul harus dibuktikan. Acara settingan maksudnya begini, Pak Ustadz ini sudah janjian sama jamaahnya tadi. Nanti kalau saya turunkan tanganmu, kalau kamu pegang Al-Quran, jangan kamu Ya ada buktinya nggak? Buktinya ada nggak? Kalau ada buktinya baru bisa ngomong. Kalau nggak berarti fitnah guys. turunkan tanganmu ya, kuat kamu. Tapi kalau Alkitab nanti kamu turunkan dengan gampang begitu. Nah itu kalau settingan. Lalu ketika di depan banyak orang, mereka sudah janjian di depan, oh ternyata settingan. Sama kayak sulap kan gitu, banyak settingannya. Tapi saya pikir Ustadz ini pasti beda lah sama Uya-Kuya ya. Sulap itu ya, itu sudah dibuktikan, sudah ada yang bongkar gitu. Kalau ini belum ada gitu. Jadi jangan samakan setiap ini gitu guys ya. Yang udah ada bukti kita bisa katakan itu settingan. Kalau ini kan belum ada bukti. Jadi kita harus berprasangka baik gitu. Jangan kayak Luis ya, yang dikit-dikit kalau nggak semua pendapatnya itu katanya adalah settingan lah, apalah gitu kan, itu nggak baik guys. Ya, Uya-Kuya kan rajanya settingan nih. Masa Ustadz juga raja settingan gitu. Terus juga kalau Ya berarti bagaimana dengan orang-orang yang melakukan mukjizat itu guys, yang di depan panggung itu mengatakan dengan nama Yesus kamu akan sembuh gitu kan. Nah betul bahkan guys ya, Gus Dur pernah loh guys. Gus Dur diundang lalu dia depan podium itu didoakan gitu kan. Nanti kita Gus Dur akan sembuh dengan nama Yesus segala macamnya. Faktanya Gus Dur masih terbuka guys. Jadi lagi itu nggak terbukti ya kan, itu nggak terbukti. settingan ya acting. Misalnya orang ini nggak tahu, nggak di janjian apa-apa, tapi ketika mau menurunkan tangannya, kalau pakai Al-Quran dia pura-pura kasih kuat tangannya, kemudian tangannya nggak bisa dikasih turun. Ya intinya Luis cuma bisa menduga-duga, tanpa bisa membuktikan guys. Artinya namanya adalah asumsi dan kira-kira guys, bukan bukti. Tapi kalau Alkitab dia kasih turun. Saya ambil contoh gini aja, saya contohkan aja ya. Lebih kuatan mana nama dari Luis sama nama dari Ustadz Nababan? Nah, ini nggak nyambung, ya. Orang apa namanya, contohnya kitab suci ya, Quran hadis, dia malah menyontohkan apa namanya, dia malah menyontohkan ini nama dia dengan nama Ustadz Nababan. Jadi suatu hal yang nggak nyambung guys ya. Saya akan praktekkan nih. Jadi nggak equal, itu saya kira dia nggak equal gitu kan, nyambung guys. Dan ini pun dilakukan sendiri ya. Kalau sahabat tuh pakai partner gitu. Partnernya pertama 2 orang ya kan. Beda praktik kedua-duanya. Yang kedua ya itu di penyeman ramai ya. Kalau Luis dia melakukan sendiri dan tidak equal guys. Jadi ini suatu hal yang yang koplak itu sebenarnya usaha apa Luis. Kalau jujur lihat Luis akan lebih koplak meskipun dia mungkin ini dalam segi menyindir ya. Tapi tetap aja koplak guys. Saya mau remas botol ini guys. Jadi kalau saya sebutkan botol kamu kuat karena nama Luis, kalau dia memang benar-benar kuat tidak bisa diremas, berarti nama Luis lebih hebat. Kalau saya bilang Ustadz Nababan, orang ngomong tentang benar salah dia hebat ya, nggak nyambung guys. Ini baru koplak, ini baru paling koplak dalam sejarah ini guys. botol ini kuat karena Ustadz Nababan, kemudian saya remas dia teremas, maka berarti Ustadz Nababan itu. Kita tahu ini guys drama ini kan. Ini baru settingan ya. Ini fakta settingan. Kenapa? Karena dilakukan sendiri ya, nggak ada rame-rame ya. Ini dari siapa? Dari jemaah, baru settingan. Kuat juga, kita buktikan guys. Masalah kamu Botol kamu kuat karena Ustadz Nababan. Kita akan lihat nih guys, teremas apa enggak ini botol. Teremas guys, teremas ini botolnya. Remas guys, teremas. Tapi coba kita lihat. Botol kamu kuat karena nama Luis, teremas apa enggak? Ternyata tidak teremas guys. Saya sudah tekan kuat-kuat sampai otot saya keras-keras ini. Dia tidak teremas guys, tidak teremas. ini baru koplak guys. Berarti nama Luis lebih hebat dari Ustadz Nababan. Botolnya tidak teremas. Ya, ini mah pembuktian konyol. Ya, itu. Yang konyol Luis ya. Anda koplak benar ini. Jadi judul videonya adalah Luis koplak, bukan Ustadz koplak ya. Karena ini memang jelas sekali settingannya. Karena memang dia main sendiri,
yang contohnya pun aqua gitu kan. Jadi orang ngomong tentang benar salah, dia ngomong tentang hebat nggak hebat guys. Gitu loh. Jelas keliru guys. Karena apa sih pura-pura tekan kuat? Padahal itu gampang saja. Nah, itu adalah tindakan konyol dari saya untuk membuktikan nama siapa yang paling kuat. Saya yakin Tindakan konyol untuk menyamakan sesuatu yang tidak sama. Gitu. Sesuatu yang tidak equal disama-samakan itulah. Makanya nggak heran dia menyamakan Yesus dengan Allah, malah nggak equal gitu kan. Sama gini dia menyamakan itu. Jadi memang kebiasaan orang-orang ini ya menyamakan sesuatu yang nggak equal, sehingga nggak heran kalau Tuhannya pun dia samakan, padahal itu nggak equal keduanya itu kan, yang satu manusia, satu bukanlah manusia gitu guys. kalian pasti nggak percaya sama saya soal remas-remas botol. Sama halnya ketika saya lihat pembuktian Alkitab dengan cara turunkan tangan. Itu lebih koplak selagi guys kalau kita percaya. Yang lebih koplak tuh Anda ya. Kota itu masih ada energi negatif positif gitu. Kalau Anda tidak ada hubungan sama itu, kenapa Anda melakukan sendiri? Jadi energi yang dari Anda nih ya, memang energi negatif guys itu loh. Jadi nggak ada positifnya gitu. Jadi ini baru. Tapi kita tadi kan orang yang berbeda, situasinya berbeda. Kalau sih kan situasi itu aja gitu. Ya situasinya kan dia juga gitu. Jadi sekali lagi nggak bisa disamakan dengan yang tadi. Ini nggak equal ya. Sama itu. Mungkin itu ajalah dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. Di video. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.